Anda pernah kepikiran nggak, kenapa barang-barang dari China itu harganya bisa murah banget, tapi kok penjualnya bisa tetap kaya raya? Ini pertanyaan klasik, dan jawaban standarnya pasti soal, biaya produksinya murah, tenaga kerjanya murah. Tapi ternyata sumber yang Anda bagikan ke kita ini nunjukin kalau jawaban itu baru kulitnya doang. Benar. Sumber ini malah bilang, kalau kita terlalu fokus sama harga, kita bakal kehilangan intinya. Masalahnya bukan di sana. Bukan di situ ya? Bukan. Ini lebih dalam, ini soal cara mereka memandang uang itu sendiri. Sebuah filosofi yang beda 180 derajat dari yang biasa kita tahu. Nah, itu dia. Jadi, misi kita kali ini adalah membongkar cara berpikir di baliknya. Sumber yang kita bedah ini lugas sekali bilangnya. Ini bukan teori bisnis dari kampus, bukan juga seminar motivasi cara cepat jadi kaya. Bukan. Ini adalah strategi bertahan hidup yang lahir dari medan perang persaingan yang super keras. Kita akan lihat gimana cara uang diputar, bukan cuma disimpan. Dan ini langsung berhadapan dengan salah satu mitos paling umum di dunia bisnis, terutama buat yang baru mulai. Apa tuh? Ada keyakinan kalau margin besar itu sama dengan sukses besar. Logikanya kan, makin besar untung per barang, makin cepat kita untung besar kan? Jelas, itu terdengar paling masuk akal. Kalau saya bisa untung 50.000 dari satu barang, kenapa saya harus puas dengan untung 5.000? Rasanya kayak buang-buang waktu. Tapi lucunya, sumber ini justru bilang sebaliknya, terang-terangan. Justru margin yang terlalu besar itu seringkali jadi racun yang membunuh bisnis secara pelan-pelan. Wow. Nah, ini titik awal yang menarik sekali untuk kita gali lebih dalam. Ini bukan cuma soal jual lebih banyak, tapi soal mengubah cara kita melihat fungsi uang dalam sebuah bisnis. Oke, ini menarik sekali. Karena ini kan melawan intuisi ya. Saya yakin banyak sekali pebisnis pemula, atau bahkan yang sudah jalan, justru diajari untuk kejar margin setebal mungkin. Pasti. Jadi di mana letak jebakannya, sampai-sampai margin besar itu bisa jadi pembunuh? Jebakannya ada di rasa aman yang palsu loh. Saat seorang pebisnis melihat margin katakanlah 70% di atas kertas, dia akan merasa sangat nyaman. Wah, sekali laku untungnya gede. Perhatiannya jadi terpusat ke sana, ke bagaimana caranya mempertahankan angka keuntungan per unit itu. Jadi fokusnya bukan ke kesehatan bisnis secara keseluruhan, tapi ke profitabilitas di setiap nota penjualan. Tepat. Dan ini tanpa sadar menciptakan apa yang di sumber kita disebut gengsi dagang. Ada ego yang bermain. Oh, gengsi dagang. Ya, produk saya ini kualitasnya bagus, jadi harganya harus premium. Atau, saya nggak mau dong untungnya tipis, nanti kelihatan kayak barang murahan. Harga dipertahanin tinggi demi citra. Atau sekedar karena, gengsi. Saya bisa membayangkan itu. Ada perasaan kalau menurunkan harga itu sama saja dengan mengakui produk kita nggak sebagus itu. Atau brand kita jadi kelihatan nggak berkelas di mata pelanggan. Persis. Tapi kita sering lupa bertanya, apa konsekuensi nyatanya di lapangan? Apa tuh? Konsekuensinya, penjualan jadi lambat. Kita hidup di era marketplace, di mana konsumen bisa membandingkan puluhan produk sejenis dalam hitungan detik. Betul. Kalau ada produk lain yang fungsinya sama, kualitasnya cukup oke, tapi harganya jauh di bawah kita, tebak kemana mereka akan pergi? Iya, pasti kayak lebih murah, selama barangnya nggak jelek-jelek amat. Akibatnya, barang kita numpuk di gudang. Stok yang tadinya kita harapkan jadi keuntungan besar, sekarang malah jadi tumpukan kardus yang menu-menuin tempat. Perputaran stoknya jadi lambat sekali. Nah, disinilah masalah utamanya. Jadi bukan marginnya yang salah, tapi efek dominonya. Stok yang nggak bergerak. Ini ngingetin saya pada warung kelontong di dekat rumah saya dulu. Gimana tuh? Kelihatannya barangnya banyak, penuh sampai ke langit-langit, tapi kalau diperhatiin, yang laku ya itu-itu aja. Sisanya cuma jadi pajangan berdebu selama bertahun-tahun sampai akhirnya tutup. Analogi yang sempurna. Tumpukan biskuit kalengan yang kedaluarsa itu adalah uang yang tertidur. Uang yang tertidur, iya. Betul. Uang tunai yang tadinya bisa Anda pakai untuk beli stok baru yang lagi tren, untuk bayar iklan, untuk bayar gaji, sekarang membeku dalam wujud barang mati di gudang. Oke. Bisnis Anda kehilangan kelincahannya, saat ada tren baru muncul, Anda nggak bisa ikut karena modal Anda nyangkut. Inilah awal dari kematian pelan-pelan itu. Jadi dari luar kelihatannya... Dari luar kelihatannya, wah marginnya tebal, tapi di dalam aliran darahnya sudah mulai berhenti.
Oke, kalau uang tertidur karena margin tinggi ini adalah penyakitnya, lalu apa obatnya? Pasti ada cara lain untuk berpikir. Contoh? Sumber kita ini memperkenalkan sebuah konsep inti yang mereka sebut sebagai filosofi perputaran uang. Oke. Sederhananya begini, yang penting bukan besaran untungnya, tapi kecepatan uang itu kembali ke tangan Anda untuk bisa diputar lagi. Kecepatan mengalahkan besaran. Kecepatan mengalahkan besaran. Coba kita buat lebih konkret, mungkin dengan contoh angka biar lebih mudah dibayangin. Ide bagus? Mari kita pakai skenario sederhana. Bayangkan Anda punya modal katakanlah 10 juta rupiah. Oke, modal awal 10 juta. Anda jual dengan total harga 15 juta. Artinya, margin kotor Anda 5 juta atau 50%. Menggiurkan sekali. Angka yang sangat menggiurkan. Tapi karena harganya relatif mahal, butuh waktu katakanlah 3 bulan sampai semua barang itu laku terjual. Masuk akal. Jadi dalam 90 hari, saya dapat untung bersih 5 juta. Lumayan. Sekarang, skenario kedua. Model perputaran uang. Modal Anda sama, 10 juta. Oke. Anda beli barang, tapi kali ini ada jual dengan total harga 11 juta saja. Margin Anda cuma 1 juta atau 10%. Tipis sekali kan? Tipis banget. Tapi karena harganya sangat kompetitif, sangat murah, seluruh stok Anda ludes hanya dalam 1 minggu. Jadi dalam 7 hari, saya udah dapat untung 1 juta, dan yang terpenting, modal 10 juta saya sudah balik lagi dalam bentuk tunai. Tepat sekali. Dan disinilah kuncinya. Di hari ke-8, apa yang Anda lakukan? Anda tidak menunggu. Anda langsung ambil modal 10 juta itu, beli barang lagi, jual lagi seharga 11 juta, dapat untung 1 juta lagi di minggu kedua. Oh, diputar langsung ya? Anda ulangi terus proses ini. Dalam 1 bulan atau 4 minggu, Anda sudah memutar uang itu 4 kali. Total keuntungan Anda adalah 1 juta dikali 4, yaitu 4 juta. Wow, tunggu dulu. Dalam sebulan dapat 4 juta, sementara modal pertama tadi dalam 3 bulan baru dapat 5 juta kalau kita samakan periodenya. Kalau kita samakan periodenya, dalam 3 bulan atau sekitar 12 minggu, Anda akan memutar uang itu sebanyak 12 kali. Total keuntungan Anda menjadi 12 juta rupiah. 12 juta. Jauh lebih besar dari keuntungan 5 juta yang didapat dari modal margin tinggi yang butuh 3 bulan hanya untuk 1 putaran. Wow, itu perhitungannya telak sekali. Jadi intinya, keuntungan 5 juta yang tertidur selama 3 bulan itu, nilainya kalah jauh sama keuntungan 1 juta yang bisa langsung diputar lagi minggu depan. Persis. Ini benar-benar mengubah cara melihat nilai uang itu sendiri. Bukan cuma sebagai angka profit, tapi sebagai alat yang harus terus bergerak. Anda menangkap intinya. Fokusnya bergeser total. Dari memaksimalkan laba per transaksi, menjadi memaksimalkan efisiensi dan kecepatan seluruh sistem bisnis. Oke. Pertanyaannya bukan lagi, berapa untung dari produk ini? Tapi, seberapa cepat saya bisa mengubah tumpukan kardus ini kembali menjadi uang tunai? Dalam filosofi ini, uang tunai yang berputar itu adalah darah bisnis. Selama darahnya mengalir deras, bisnis itu hidup, sehat, dan punya energi untuk tumbuh. Bisnis dengan perputaran lambat, meski marginnya tebal, itu kayak orang dengan kolesterol tinggi. Aliran darahnya lambat, rentan penyakit, dan gampang tumbang kalau ada krisis kecil sekalipun. Oke, filosofinya keren, masuk akal, dan perhitungannya meyakinkan. Tapi mari kita tarik ke level yang lebih praktis. Boleh? Apa artinya ini bagi pendengar kita yang mungkin sekarang lagi jualan di Tokopedia dari kamar kosnya atau punya warung kecil? Gimana menerjemahkan filosofi ini menjadi tindakan nyata? Sumber ini katanya punya strategi praktisnya kan? Betul, dan strateginya sangat membumi. Yang pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah bangun sistem, bukan sekedar jual produk. Lupakan ide mencari satu produk ajaib yang bisa dijual mahal. Fokuslah membangun sebuah mesin operasi yang super efisien dari hulu ke hilir. Tapi sistem ini kan kedengerannya kayak sesuatu yang canggih ya buat perusahaan besar yang punya tim logistik sendiri. Kalau buat kita yang jualannya di marketplace dari kamar kos, wujudnya sistem efisien tuh kayak gimana sih? Apa kita cuma bicara soal beli lakban yang lebih murah? Itu salah satu bagian kecilnya. Tapi pola pikirnya lebih luas dari itu. Sistem untuk penjual online kecil bisa berarti Anda sudah punya template balasan chat pelanggan yang cepat dan efisien. Oke. Anda sudah tahu persis jam berapa harus ke agen pengiriman supaya paket terkirim di hari yang sama. Anda merancang proses packing yang hanya butuh, katakanlah, 60 detik per paket, bukan 5 menit. Oh, sampai sedetil itu ya? Betul.
Anda menata stok di kamar kos Anda berdasarkan SKU sehingga mencarinya cepat. Setiap detik dan setiap rupiah yang bisa Anda hemat dalam proses operasional, itu adalah bagian dari sistem Anda. Ah, Efisiensi inilah yang jadi fondasi yang memungkinkan Anda menjual dengan harga rendah karena keuntungan tipis Anda tidak habis dimakan oleh biaya operasional yang boros dan waktu yang terbuang. oke. Jadi keunggulannya bukan lagi pada produknya, tapi pada cara kerja kita yang lebih efisien dari pesaing. Ini bikin kita bisa berdarah-darah di harga tapi tetap selamat. Benar. Dan itu membawa kita ke strategi kedua. Prioritaskan volume dan arus kas. Oke. Ini adalah konsekuensi logis dari filosofi perputaran uang. Coba pikirkan, mana yang lebih baik? Menghabiskan energi dan budget iklan untuk meyakinkan satu orang membeli produk premium Anda, atau menggunakan energi yang sama untuk membuat 10 orang membeli produk Anda yang lebih murah? Masing-masing untung 20.000, hasilnya sama-sama 200.000. Di atas kertas ya. Tapi yang Anda dapatkan dari 10 orang itu jauh lebih berharga daripada sekedar profit. Anda mendapatkan 10 data pelanggan, bukan satu. Bener juga. Anda mendapatkan potensi 10 ulasan produk, bukan satu. Dan yang terpenting, Anda mendapatkan arus kas yang jauh lebih sehat. Cash flow ya? 10 transaksi kecil yang masuk setiap hari itu menjaga aliran darah bisnis tetap lancar. Jauh lebih baik daripada menunggu satu transaksi besar yang mungkin datangnya seminggu lagi, atau mungkin juga tidak. Volume penjualan itu menjaga bisnis Anda tetap bernafas. Dan sepertinya ini strategi terakhir yang jadi pondasi semuanya ya? Ya, yang ketiga dan yang paling sulit adalah ubah pola pikir. Nah, Ini pergeseran mental. Sumber kita ini menekankan sekali, ini bukan soal jadi licik atau curang. Ini bukan tentang menipu pelanggan dengan barang jelek. oke. Ini adalah soal menjadi realistis dan pragmatis untuk bisa bertahan dan menang di sistem yang keras. Jadi ini soal melepaskan ego bisnis, menanggalkan jubah gengsi dagang yang tadi kita bahas. Tepat sekali, lepaskan gengsi bahwa produk Anda harus yang paling premium. Lepaskan keyakinan buta bahwa margin tebal adalah satu-satunya jalan menuju kekayaan. Fokuslah pada kelangsungan hidup dulu, baru pertumbuhan. Coba tanyakan pada diri sendiri. Saya lebih pilih mana? Bisnis yang dari luar kelihatan keren, dengan margin 70%, tapi stoknya menumpuk dan deg-degan setiap akhir bulan untuk bayar tagihan. Iya. Atau bisnis yang mungkin tidak terlihat wah, dengan margin 10%, tapi uangnya terus berputar, pelanggannya datang terus, bisnisnya pelan-pelan tumbuh, dan tidurnya lebih nyenyak karena tahu besok masih bisa buka toko. Pilihan yang sulit tapi masuk akal. Pilihan itu butuh kerendahan hati. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua yang kita diskusikan dari sumber ini, ada pergeseran paradigma yang sangat mendasar. Kita diajak untuk bergeser dari fokus pada margin tinggi dan gengsi, Ke fokus pada kecepatan perputaran uang dan efisiensi sistem. dari mikirin untung per barang, Ke mikirin total untung dalam rentang waktu tertentu. dari aset yang tertidur di gudang menjadi aset yang terus bergerak menghasilkan uang baru. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling awal tadi. Rahasia di balik harga murah yang sukses itu ternyata bukan pada harganya, tapi pada filosofi dan disiplin yang ada di baliknya. Tepat. Ini adalah sebuah mesin yang dari awal memang dirancang untuk kecepatan dan volume, bukan untuk kebanggaan sesaat. Betul sekali. Dan harapan kita, seperti yang juga ditekankan oleh sumber ini, semoga obrolan ini benar-benar bisa membuka cara pandang baru untuk Anda soal uang dan bisnis. Amin. Ini bukan sekedar teori, tapi sebuah kacamata baru untuk melihat medan perang kompetisi di luar sana. Pastinya, ini perspektif yang sangat membumi, mungkin terasa sedikit brutal, tapi sangat relevan dengan kondisi pasar sekarang yang, ya kita tahu sendirilah gimana. Tentu. Dan untuk menutup obrolan kita, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan kecil untuk Anda renungkan. Ini pertanyaan yang muncul dari diskusi kita. Silakan. Coba nanti saat Anda membuka marketplace atau jalan-jalan di sekitar Anda, perhatikan bisnis-bisnis yang ada. Coba identifikasi, mana yang kelihatannya beroperasi dengan gengsi dagang dan mana yang mengejar perputaran uang. Menarik. Anda bisa mendebaknya dari cara mereka pasang harga, dari seberapa sering koleksi mereka ganti, atau dari jenis promosi yang mereka tawarkan. Lalu, setelah Anda punya bayangan, tanyakan pada diri Anda satu hal. Seandainya besok terjadi krisis ekonomi, model bisnis yang mana yang menurut Anda punya peluang lebih besar untuk bertahan?